Pernahkah kamu membayangkan hidup di dalam perut seekor ikan raksasa? Di tempat yang gelap, sempit, tak ada udara, tak tahu apakah bisa keluar hidup-hidup. Itulah kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus diutus kepada sebuah negeri bernama Ninawa di wilayah Irak sekarang. Namun kaumnya sangat keras kepala, mereka menolak dakwah beliau mentah-mentah. Hari demi hari berlalu, tahun demi tahun berjalan, tapi mereka tetap ingkar. Hingga akhirnya Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya sebelum mendapat perintah dari Allah untuk pergi. Itulah yang menjadi kesalahan beliau. Nabi itu harus menunggu wahyu, bukan memutuskan sendiri untuk meninggalkan tugas dakwah. Dalam perjalanannya, Nabi Yunus menaiki sebuah kapal. Namun di tengah laut, ombak besar mengguncang kapal. Terjadi badai hebat. Untuk meringankan beban kapal, para penumpang sepakat melakukan undian, dan 3 kali berturut-turut nama Nabi Yunus yang keluar. Akhirnya, beliau dilempar ke laut. Saat itulah Allah memerintahkan seekor ikan raksasa untuk menelannya. Bayangkan, Nabi Yunus berada dalam kegelapan, gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan. Namun di sanalah beliau mendekat kepada Allah dengan sepenuh hati. Dengan penuh penyesalan, beliau berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang yang zalim. Doa ini mengguncang langit. Para malaikat mengenal suara itu. Mereka berkata, Ya Allah, itu suara hamba-Mu Yunus dari tempat yang asing. Maka Allah pun mengabulkan doanya. Setelah beberapa hari, disebutkan dalam tafsir selama 3 hari, Nabi Yunus pun dikeluarkan dari perut ikan dan dilempar ke daratan. Namun, tubuh beliau penuh luka dan sangat lemah. Kulitnya terkelupas karena asam di dalam perut ikan. Tubuhnya terbakar oleh kegelapan dan tekanan di dasar laut. Lalu, Allah menumbuhkan pohon labu atau yaktin yang daunnya besar untuk menaungi beliau dan menyembuhkan luka-lukanya. Sementara itu, setelah Nabi Yunus pergi, kaum Ninawa justru takut akan azab Allah. Langit menghitam, angin berhembus kencang, tanda-tanda azab muncul. Mereka pun bertaubat dan memohon ampunan. Lalu, ketika Nabi Yunus kembali ke kaumnya, mereka telah berubah menjadi umat yang beriman. Dalam Al-Quran, tidak disebutkan jenis ikan itu, hanya disebut sebagai al-hut, ikan besar. Namun, beberapa ahli tafsir dan ilmuwan modern memperkirakan ikan itu bisa jadi adalah paus sperma atau paus biru. Fakta menakjubkan tentang paus biru. Paus biru adalah hewan terbesar di dunia. Panjang tubuhnya bisa mencapai 30 meter. Itu setara dengan panjang 3 bus besar berjejer, atau hampir sepanjang gedung 10 lantai jika dibaringkan. Berat tubuhnya bisa sampai 200 ton. Bayangkan, seberat 33 ekor gajah dewasa atau seperti 100 mobil keluarga ditumpuk jadi satu. Dan yang paling mencengangkan, rongga mulutnya begitu besar hingga bisa menelan benda sebesar mobil dengan sekali buka mulut tanpa dikunyah. Makhluk sebesar ini bisa saja menjadi ikan besar yang menelan Nabi Yunus alaihi salam seperti yang disebut dalam kisahnya. Ada teori yang menyebutkan paus jenis ini masih hidup hingga kini dan hidup di laut dalam yang jarang dijangkau manusia. Nabi Yunus selamat bukan karena kekuatannya, bukan karena cerdiknya, tapi karena doanya, karena taubatnya, karena ia kembali pada Allah. Hari ini
Kita pun bisa sedang dalam perut ikan, tertelan masalah, tertelan kesedihan, tertelan rasa hampa. Tapi jangan lupa, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa itu bisa menyelamatkanmu.